Hai semuanya, jumpa kembali dengan saya Robin. Kembali di channel saya ya. Topik pembahasan kali ini adalah array satu dimensi. Subtopiknya adalah bagaimana cara membuat array of string, kemudian menghitung total rata-rata, mencari minimum dan maksimum, kemudian pencarian dengan menggunakan sequential search. Jadi saya langsung saja bermain cepat ya. Nah, jadi di sini saya sengaja menggunakan bahasa program Delphi karena kalau saya menggunakan bahasa program favorit Anda seperti C dan Python itu nanti Anda langsung tinggal meniru saja, jadi nggak belajar ya. Jadi saya sengaja menggunakan bahasa program Delphi supaya nanti pada saat Anda mencoba dengan bahasa program favorit Anda tetap eh, melakukan pembelajaran ya, tetap mencoba memodif ya, tidak meniru, tidak hanya meniru. Jadi saya mulai dari array of string. Jadi saya buat misalnya variabel apa ya? Variabel nama adalah array 0 sampai 5 sampai 6 misalnya, sampai 6 of string. Oke, jadi barangkali kalau kita mau ngisi nama di sini saya menggunakan konstanta ya, konstanta. Konstantanya katakanlah saya isi dengan nama-nama array-nya Adi, Budi, misalnya siapa lagi ya? Chandra, kemudian Dedi, Edi, Pendi, dan Gani. Oke, jadi di sini saya akan mendemokan apabila saya mencetak nama ke 0. Nah, maka yang muncul adalah si Adi. Oke, jadi kalau saya mencetak nama ke 1, yang muncul adalah Budi. Nama yang muncul adalah Budi. Nah, kemudian kalau saya mencetak nama kedua, yang muncul adalah Chandra. Karena Chandra ada di urutan kedua. Dihitung dari 0. Nah, jadi bagaimana kalau saya mau mencetak ke 7 buah data tersebut, ke 7 buah nama tersebut? Nggak mungkin kan saya buat begini. Ya, tidak mungkin saya buat seperti ini. Karena kalau nanti jumlah elemen array nama bertambah, maka saya melakukan copy paste lagi. Kan nggak mungkin seperti itu ya. Nah, jadi ada baiknya kita menggunakan perintah for ya. Nah, jadi saya boleh menggunakan perintah for i dimulai dari 0 sampai dengan 6. Ya, kita cetak cukup sekali saja, tapi diulang. Nah, jadi cukup write sekali dengan nama ke i. Oke, kita jalankan, maka nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian apabila kita mencetak menyamping, maka jangan menggunakan pindah baris, right line, tapi disambung dengan spasi. Jadi seperti itulah kira-kira array string yang bisa saya demokannya. Selanjutnya saya akan membahas topik selanjutnya, yaitu menghitung total dan rata-rata, tetapi sebelumnya kita buat dulu nilai acak. Oke, nah kita buat nilai acak dulu. Katakanlah jumlah data 10 atau 6 lah ya, 6. Oke, kemudian berarti nilai max-nya ada. Kalau saya memiliki 6 data, berarti saya memiliki jumlah data dari 0 sampai 5. Berarti max adalah n kurang 1. Ya, seperti itu. Oke, kemudian saya akan mendeklarasikan data adalah sebagai array dari 0 sampai dengan max, bukan sampai n ya, tapi sampai max sebagai integer. Nah, karena nilai acak, mungkin saya perlu engine randomize diaktifkan. Oke, jadi ini 0 sampai max saja. Oke, jadi pertama kali saya acak dulu data ke i, ya sama dengan random 100 misalnya. Lalu data ke i akan saya acak. Jadi boleh saya cetak pesan dulu, write data. Nah, lalu data ke i juga saya write ya. Write data ke i disambung dengan sebuah spasi. Oke, barangkali saya jalankan dulu programnya. Oke, saya perbaiki dulu errornya ya. I, ternyata lupa saya deklarasi variabel i. Oke, kita coba lagi. Oke, itulah dia hasil programnya sementara. Nah, lalu kita akan mencoba melakukan menghitung total dan rata-rata. Jadi, barangkali saya meminjam data yang tadi ke Excel ya.
Oke, barangkali saya pinjam ke Excel. Nah, jadi ini saya sebut sebagai I, data ke I. Ini data, ini I. Oke, jadi pada saat I sama dengan 0, data ke 0 itu, data ke 0 adalah 77, data ke 1 adalah 0, data kedua adalah 96, data ketiga saya asumsi 17. Nah, data keempat saya asumsi 54, data kelima saya asumsi 64. Jadi seperti itu, jumlah data ada 6. Oke. Nah, jadi ada sebuah variabel total. Nah, jadi menghitung total itu, nah, apabila kita membuka kalkulator, nah, mengapa kalkulator selalu menunjukkan tanda 0, selalu menunjukkan angka 0? Karena pada dasarnya kalkulator itu pertama kali dibuat untuk menghitung penjumlahan. Lalu kenapa penjumlahan harus dimulai dari 0? Karena 0 itu adalah nilai netral, angka netral ya. Jadi kalau penjumlahan dimulai dari 1, apa yang terjadi? Maka hasil penjumlahan nanti akan kelebihan 1 ya. Jadi untuk itu kita belajar dari kalkulator. Jadi untuk menghitung penjumlahan, pertama kali kalkulator itu selalu mulai dari 0. Jadi sehingga di pemrograman juga sama, total itu dimulai dari 0. Nah, jadi kalau kita mau menghitung total, selalu gunakan nilai awal total. Jangan lupa ya. Nah, jangan lupa selalu menggunakan nilai awal total. Total dimulai dari 0 ya. Jadi beberapa variabel akan saya deklarasikan. Misalnya total sebagai integer. Kemudian rata-rata sebagai pecahan. Nah, kemudian min dan max ya. Atau kecil dan besar sebagai integer. Oke, kita coba. Oke, nah jadi pada saat kita melihat angka 77, berarti total sementara kan 77 ya. Loh, kok tahu ya? Dapat dari mana? Dapat dari total sebelumnya di kalkulator yaitu 0, ditambah dengan data yang terbaru yaitu data ke 0. Pada saat data yang terbaru, lebih baru masuk lagi yaitu data ke 1, ya. Nah, katakanlah di sini saya asumsi nggak 0 lah ya. Saya asumsi misalnya 48. Nah, begitu kita melihat data kedua 48, maka kita jadi ingat bahwa totalnya sekarang nggak lagi 77, tetapi totalnya adalah sama dengan 77 tambah 48. Nah, jadi sehingga proses ini terlihat berulang ya. Nah, jadi sehingga kalau di Excel rumusnya akan seperti ini. Total yang di I sama dengan 0 itu didapat dari rumus total yang sebelumnya di sel C2 dijumlahkan dengan total yang ada di sel B3. Nah, jadi kalau ini saya tarik ke bawah dengan cara Excel, nah ini kan Excel akan otomatis menghitung totalnya. Jadi kalau kita bongkar, 125 ini dapat dari mana? Ternyata kalau dari warna kotak ini kelihatan bahwa 125 itu diambil dari sel C3 dan sel B4. Nah, kenapa seperti itu? Karena sel C3 itu adalah total sebelumnya. Karena sel B4 adalah data yang baru. Nah, kalau saya bongkar lagi total pada saat I sama dengan 2, maka didapat rumusnya itu ternyata diambil dari total sebelumnya di sel C4 dengan data baru di sel B5. Jadi dengan kata lain bahwa total yang di blok ini sama dengan total ini ditambah dengan data baru. Jadi total sekarang sama dengan total sebelumnya tambah dengan data baru. Jadi sehingga rumus total itu adalah sama dengan total sebelumnya ditambah dengan data yang baru. Jadi untuk itu cara menghitung total saya boleh gabung kemari dengan cara total yang baru sama dengan total yang lama ditambah dengan data yang baru masuk. Data yang baru diacak maksud saya, data yang baru masuk ya. Jadi beginilah cara menghitung total. Nah, ada beberapa bahasa program seperti Python, C, C++, dan Java, JavaScript, dan PHP. Penulisan penjumlahan itu bisa seperti ini. Total tambah sama dengan data ke I. Nah, jadi ada beberapa bahasa program yang menulis seperti ini ya. Oke, baik. Langsung aja saya langsung menghitung rata-rata. Rata-rata adalah total dibagi dengan jumlah data. Jumlah data kita bukan max ya. Nah, max itu hanya maksimal elemen, nomor maksimum elemen. Jumlah data kita tetap N. Jadi total bagi N. Nah, lalu selanjutnya saya boleh mencetak dong. Ya, saya boleh mencetak nilai total dan rata-rata. Nah, jadi saya boleh mencetak total titik 2, keterangan total titik 2 disambung dengan variabel total. Saya boleh mencetak rata-rata. Mungkin dirapikan sedikit. Oke, disambung dengan variabel rata-rata.
Oke, coba saya jalankan. Nah, itulah dia. Nah, kalau data acaknya seperti ini, maka totalnya sekian, rata-ratanya sekian. Wah, bagaimana cara membaca rata-rata ini? Nah, E plus 1 artinya kali 10 pangkat 1. Berarti rata-ratanya adalah 32,6666. Nah, untuk menghindari pencetakan seperti itu, seperti di bahasa C, C#, dan juga bahasa Delphi, ada teknik format ya. Jadi saya memformat dengan 0.23, artinya untuk di depan koma saya tidak peduli, itu adalah 0. Untuk di belakang koma saya butuh 3 digit. Nah, jadi sehingga kalau dicetak tampilannya akan sedikit lebih baik. Nah, jadi total dari semua bilangan acak ini adalah 371. Rata-ratanya adalah 61,833. Nah, kemudian kita akan mencoba lagi. Ya, kemudian kita mencoba lagi bagaimana cara mendapatkan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, jadi nilai maksimum dan minimumnya terkecil dan terbesar. Saya mulai dari nilai terkecil. Pada saat Anda melihat pertama kali nilai 77, ya, nilai 77. Jadi nilai 77 itu akan saya asumsikan, pasti saya asumsikan adalah nilai terkecil. Kenapa seperti itu? Karena nilai 77 itu baru satu-satunya bilangan yang saya nampak. Jadi terkecil saya asumsi adalah data 0 atau 77. Ya, itu yang pertama kali. Nah, prinsip ini juga berlaku apabila, nah, katakanlah misalnya saya kuliah di jurusan teknik misalnya. Nah, Anda juga tahu bahwa kuliah jurusan teknik itu umumnya tidak ada ceweknya ya, tidak ada wanitanya ya. Jadi begitu Anda hampir tidak ada ceweknya. Jadi begitu kita masuk di satu kelas yang kebetulan hanya ada satu wanita dalam kelas itu, kita pasti akan merasa bahwa itu satu-satunya wanita yang tercantik di kelas itu karena dia tidak ada bandingannya gitu ya. Nah, sama seperti di sini kasusnya. Jadi nilai terkecil. Nah, begitu nilai 77 saya lihat, berarti saya asumsi dialah yang paling kecil. Nah, jadi berarti kode programnya adalah ya, mencari nilai terkecil, kode programnya adalah terkecil, kecil sama dengan data ke 0. Ya. Nah, nanti ada dua cara. Cara pertama adalah mengambil data, cara kedua adalah mengambil nomor posisi. Oke, kecil adalah data 0. Begitu juga dengan besar. Jadi kalau saya mau mencari nilai terbesar nanti juga sama. Oke. Nah, kecil adalah data ke 0. Begitu data yang baru masuk, loh, ternyata kok yang ini lebih kecil ya? Loh, kok yang ini lebih kecil ya? Berarti ada sesuatu yang kita lakukan dalam pikiran kita. Yaitu, loh, data baru 48. Yang terkecil tadi 77. Berarti 48 dong lebih kecil. Yang 77 tadi tidak berhak menyandang gelar nilai terkecil. Jadi untuk itu, maka yang kita lakukan dalam pikiran kita itu adalah apakah nilai yang terkecil tadi itu ya, ternyata masih kalah kecil atau lebih besar. Ternyata kalah kecil atau lebih besar daripada di data kedua, yaitu di sel B4. Nah, kalau ternyata benar, maka nilai terkecilnya tidak lagi 77, tapi data data ke-1, ya, yaitu 48. Jadi, rumusnya di sini adalah D3. Jadi, seperti itu dia. Nah, apakah data ke-1 yaitu B4 itu salah terbalik, mohon maaf. Nah, apakah data yang di D3, data yang saya asumsi paling kecil tadi, itu ternyata kalah kecil dari 48? Ya, nah dari data ke-1 ya, apakah data yang paling kecil itu ternyata lebih besar dari data ke-1? Nah, kalau ternyata lebih besar, maka terkecilnya adalah data ke-1. Nah, jadi jika besar, maka jika ternyata data yang kita asumsi paling kecil itu ternyata lebih besar dari data yang baru, maka terkecilnya adalah data yang baru. Nah, jadi kalau ternyata tidak, maka tetap data yang lama. Jadi seperti ini. Oke, ya. Nah, jadi seperti ini. Saya melakukan for ya. Kenapa? Karena ini saya lakukan berulang-ulang. Data ke-1, data kedua, data ketiga. Nah, tetapi perulangannya tidak dimulai dari for 0 ya, tetapi perulangannya dimulai dari 1. Kenapa? Karena data 0 sudah saya ambil dulu sebagai nilai paling kecil sementara. Jadi, karena data 0 sudah saya ambil sebagai nilai terkecil sementara, maka for i harus saya mulai dari 1 sampai dengan max. Nah, itu dia. Nah, lalu saya lakukan if. Apakah data yang tadi kita anggap paling kecil itu ternyata masih lebih besar dari data ke i? Nah, apakah seperti itu? Kalau benar seperti itu, maka
si kecil itu tidak lagi berhak menyandang gelar terkecil, tapi yang berhak menyandang gelar data terkecil, paling kecil adalah data ke I. Karena data ke I ternyata lebih kecil dari data yang kita anggap paling kecil ya. Nah, demikian seterusnya ya. Nah, lalu 48 data baru masuk 48 dengan 96. Ternyata 96 tidak lebih kecil, maka masih tetap 46 yang menang ya. Kemudian 48 data selanjutnya 48 dengan 17. Oh, ternyata 48 kalah kecil. Maka yang berhak menyandang gelar terkecil adalah si 17 ya. Nah, demikian seterusnya. 17 masuk data baru 54, ternyata 54 tidak lebih kecil. Ternyata 17 masih lebih kecil, makanya 17 dipertahankan. Nah, begitu juga dengan 64 ya. Nah, jadi kita akan mencoba dengan cara yang sama, berarti saya boleh membuat kecil sama dengan data 0, mencari nilai terbesar juga sama, ya, yaitu data ke 0 itu saya asumsi sebagai nilai paling besar. Nah, kemudian pas diperiksa, saya boleh membuat seperti ini juga. Jika data yang saya anggap paling besar ternyata kalah besar atau lebih kecil dari data yang baru, maka yang berhak menyandang gelar data terbesar adalah data ke I. Nah, jadi dengan cara program seperti ini saja, saya sudah bisa membuat program untuk mencetak nilai terbesar dan terkecil ya. Coba nilai terkecil ya, disambung dengan variabel kecil. Kemudian saya write juga nilai terbesar, saya sambung dengan variabel besar. Oke, kita coba jalankan. Oh, saya perbaiki dulu errornya. Oke, kita jalankan. Nah, ini adalah data acak. 56, 42, 59, 17, 78, 69. Tentunya nampak di sini yang paling kecil adalah 17. Ya. Nah, oke, terkecil 17 benar ya. Kemudian kita lihat yang paling besar adalah 69 ya. Oh, 78 ya. Nah, ternyata benar. Nah, kalau nggak seru data terlalu sedikit, barangkali saya boleh menambah datanya menjadi 15. Kita lihat. Nah, lebih cepat Anda yang mencari nilai terbesar terkecil atau lebih cepat komputernya? Terkecil 1, terbesar, mana dia? Nah, lama ya saya carinya ya. Nah, 97. Nah, sementara terbesarnya komputer udah dapat. Nah, jadi seperti itulah kira-kira teknik mendapatkan nilai terbesar dan terkecil ya. Nah, ini adalah versi pertama. Ada versi kedua di mana kita tidak perlu mengambil datanya, tapi kita hanya perlu mengambil posisinya saja, posisi elemen di array. Jadi, kecil adalah di posisi 0, besar adalah di posisi ke 0. Jika data di posisi yang paling kecil tersebut lebih besar dari data dari posisi I, maka kecil sama dengan I. Jadi, dengan cara seperti ini kita hanya mengambil posisinya saja. Nah, cara ini juga nggak salah, benar kok, malah lebih singkat lagi programnya kan. Nah, jadi kecil adalah data 0, besar asumsi data 0. Jika data di posisi yang kita anggap paling kecil ternyata lebih besar dari data ke I, maka kecilnya adalah si posisi I. Nah, begitu juga dengan di sini. Jika data yang di posisi yang saya tandai paling besar ternyata masih lebih kecil dari data yang baru, data ke I, maka sebenarnya yang besar itu harusnya dipindah ke I. Jadi ibaratnya kalau data yang paling besar itu ternyata masih kalah besar dari data ke I, maka yang besar itu I-nya, data ke I-nya yang besar ya. Nah, jadi ini hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Oh, mohon maaf, ternyata ada yang salah ya. Ya, kenapa salah? Nilai terkecil 5 artinya nilai terkecil ada di posisi 5, yaitu angka 3. Nilai terbesar 1 artinya nilai terbesar ada di posisi 1, yaitu 83. Nah, jadi sehingga di versi kedua ini, yang dicetak bukan variabel kecil dan besarnya, tapi data ke posisi kecil dan data ke posisi besarnya. Nah, jadi cara kedua ini lebih rumit ya dipahami ya, tetapi sebenarnya lebih efektif sih. Nah, karena nanti pada saat kita pakai di pengurutan, cara seperti ini yang akan kita pakai. Nah, coba kita perhatikan ini sudah benar ya. Nah, versi tadi kita hanya berhasil mendapatkan posisi kecil dan besarnya. Ya, oke. Nah, mudah-mudahan sampai di sini tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan ya. Tidak ada yang, maksudnya sampai di sini mudah-mudahan semuanya paham ya. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Semoga Anda bisa membuat dengan baik.